Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kudus, Allah yang layak disembah, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya mengerti dan penuh sukacita menghidupinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Kaisar Karl dari Austria meninggal, orang-orang membawa jenazahnya ke gereja di sebuah biara. Di depan pintu gereja yang besar, mereka mengetuk minta pintu dibukakan. Dalam keadaan pintu masih tertutup, kepala biara di dalam gereja bertanya, siapa yang ada di situ? Orang-orang itu menjawab, Kaisar Karl, Raja Austria. Sang kepala biara berkata, saya tidak mengenal orang dengan nama seperti itu. Orang-orang itu pun mengetuk pintu lagi. Siapa yang ada di sana? Kepala biara bertanya. Kaisar Karl, jawab mereka. Tapi ia kembali menjawab, kami tidak tahu ada orang seperti itu di sini. Mereka kemudian mengetok lagi pintu gereja untuk yang ketiga kalinya. Siapa yang ada di sana? Tanya sang kepala biara. Orang-orang itu menjawab, Karl, dan setelah itu pintu gereja pun terbuka. Di hadapan Tuhan kita semua sama, tidak ada gelar ataupun pangkat. Yang ada hanyalah nama. Ketika kita mati menghadap Tuhan, Tuhan tidak mementingkan gelar atau pangkat kita. Yang terutama adalah iman kita di hadapannya. Dan kita bersyukur saudara bahwa nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan. Tuhan sendiri menjamin hal itu dengan pemeteraiannya oleh Roh Kudus dalam hati kita. Setiap kita yang percaya, beriman kepada Kristus, memperoleh jaminan untuk masuk dalam sorga, tempat kediaman yang kekal. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama ini dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di bumi ini ada banyak tempat kediaman atau rumah. Tapi ayat ini berbicara bukan soal rumah, melainkan tubuh jasmani kita. Ketika kita mencapai waktu batas umur di bumi, itulah saat di mana kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Tubuh jasmani kita tinggalkan, dan saat itu terjadi, kita disediakan tempat kediaman yang baru oleh Tuhan. Tempat kediaman yang disediakan Tuhan punya 3 ciri. Yang pertama adalah berada di dalam sorga. Ketika kita tutup mata di bumi, maka kita buka mata di sorga. Sorga adalah tempat yang kita tuju, bukan neraka. Dan itu disediakan Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ciri kedua adalah tempat kediaman itu merupakan tempat kediaman yang kekal. Kalau di bumi yang sekarang ini waktu kita hanyalah sementara, maka di sorga kita ada dalam keabadian, di mana waktu tidak ada batasnya, dan kita mengalami hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Ciri yang ketiga adalah tempat kediaman itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa yang dibuat oleh tangan manusia bisa saja indah. Ada banyak bangunan indah di dunia ini, dan ada banyak gedung yang mewah dan megah yang berhasil dibuat oleh manusia.
Tapi sorga jauh lebih indah, melebihi semua yang bisa manusia buat. Jauh lebih megah, jauh lebih mewah, karena sorga adalah buatan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bumi ini kita dapat melihat ada banyak keindahan dalam ciptaan Tuhan. Seluruh alam semesta ini memancarkan kemuliaan dan keindahan Tuhan. Namun keindahan yang disediakan Tuhan bagi kita di dalam sorga jauh melebihi keindahan semua yang ada di bumi maupun semesta ini. Bersyukurlah karena kita yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kepastian dan anugerah untuk masuk dalam sorga yang kekal, menikmati keindahan yang tidak terkatakan dan kehidupan selama-lamanya. Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara, agar saudara menerima keselamatan dan hidup yang kekal di dalam sorga. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah jadi manusia. Engkau telah mati di salib untuk penebusan segala dosa dan membebaskan saya dari hukuman yang kekal. Engkau telah bangkit di hari yang ketiga, naik ke sorga, berkuasa dan memerintah, dan Engkau akan datang di akhir zaman. Aku percaya kepadamu Tuhan Yesus dan menerima Engkau dalam hidupku. Terimalah aku Tuhan sebagai anak-Mu dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan seterusnya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus, teruslah belajar firman Tuhan dan berilah diri saudara dibaptis. Layanilah Tuhan dan setialah selalu sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk janji-Mu, untuk kepastian yang kami miliki di dalam kasih dan kuasa-Mu. Engkau telah berkorban bagi setiap kami, dan Engkau telah datang memberikan kami suatu kepastian bahwa Engkau yang telah bangkit akan memberikan kami kebangkitan, dan Engkau yang telah naik ke sorga memberikan jaminan bahwa kami pun akan masuk ke sana. Terima kasih Tuhan untuk kepastian, keselamatan, dan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena janji-Mu yang pasti dan oleh karena kasih-Mu yang terbukti. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpinlah kami Tuhan dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan kami memutuskan dan mengambil tindakan yang tepat seturut kehendak-Mu. Kami serahkan segala pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.